Oke, baik. Berikutnya kita akan bahas tentang transaction di sini. Tapi transaction yang akan saya bahas bukan proses transaksi jual beli, tapi lebih ke arah bagaimana cara kita mengambil data dari tabel yang berbeda yang kemudian digunakan untuk tabel yang lainnya seperti itu. Oke, sebagai contoh misalkan di sini pada database sebelumnya kita memiliki sebuah tabel, nama tabelnya adalah tabel employee. Seperti ini tabel employee. Nah, di sini tabel employee ini adalah employee yang akan melakukan transaksi seperti itu. Dia berelasi dengan namanya tabel transheader. Kita bisa lihat di strukturnya, di transheader ini ada employee code. Ini artinya adalah siapa yang melakukan transaksi tersebut. Ya, kita taruhnya di dalam transheader. Selain ada employee code, di transheader juga ada namanya total, ada tanggal juga ya transaksinya sama transaction number-nya atau nomor transaksinya. Ya, kemudian transheader ini dia berrelasi dengan transdetail, di mana transdetail ini adalah informasi tentang detail item-item yang terjual, seperti itu. Oke, saya fokusnya adalah ke transheader ya, karena memang fokus saya adalah gimana cara ngambil data dari tabel yang berbeda, kemudian digunakan di tabel transheader ini. Adapun data yang akan diambil adalah data employee code-nya. Oke, pakai contoh misalkan di sini ya. Kita punya data transaction seperti ini. Kalau kita lihat isinya ada number transaction-nya, tanggal transaksinya, ada employee ya, employee-nya. Kita bisa lihat ada totalnya juga. Kemudian di sini ada detail. Kita bisa lihat untuk detailnya. Saya klik aja salah satu datanya seperti ini. Ada detail transaction-nya seperti ini ya. Transaction number, employee, date. Kemudian ada barang-barang yang dijualnya ya. Di sini terjual. Ini adalah detail transaksinya. Kemudian kita bisa lihat untuk update. Nah, ini saya fokus hanya pada employee code-nya aja, gitu ya, employee code-nya. Jadi kita bisa update data pegawainya. Kemudian ada juga untuk hapus data, ya seperti ini, untuk konfirmasinya. Jadi mirip seperti halnya si detail transaction, bedanya adalah di sini kita bisa menghapus data. Oke, sekarang kita bisa lihat ya, ditambah data dulu. Jadi kita bisa lihat di sini ada transaction number-nya TR ya, saya masukkan ya, TR005 ya. Kemudian ada data pegawainya. Ini data ini bukan statis tapi dinamis dari tabel employee ya, dari tabel employee-nya dari E001 sampai E006. Kayak misalkan saya pilih salah satunya E003, kemudian saya submit. Oke, data berhasil dimasukkan. Kemudian kita cek kembali di transaction index-nya. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Data employee-nya muncul. Ya, jadi itu yang akan kita bahas di sesi kali ini. Bagaimana cara menampilkan data dari tabel yang berbeda ya, kemudian digunakan di dalam transaction ini. Seperti itu. Ya, ini nggak bisa kita nambah data transaksi lainnya karena fokus saya bukan ke arah sana untuk sesi kali ini ya. Kita bisa lihat nih detailnya juga kosong ya untuk transaction detailnya, hanya transaction header-nya aja. Ya, tanggalnya ya ini otomatis ya tanggal saat ini. Seperti itu. Update pun hanya update employee-nya aja. Kalau dilihat ya ini adalah untuk menghapus ya. Saya tekan tombol dilihat dia akan terhapus. Oke, ini adalah tampilannya ya. Bagaimana prosesnya berjalan seperti ini. Oke, berikutnya saya akan bahas yang kodenya. Oke, saya akan share lagi tentang kode programnya ya. Nah, seperti ini halamannya, untuk kodenya ya. Oke, saya akan bahas dari yang pertama, dari indeks. Oke, kita lihat di sini. Untuk awalnya biasa ini masih yang sama seperti template sebelumnya. Kita gunakan FPHP buat dapetin si base URL-nya. Kemudian database-nya kita ngambil di sini dari database PHP ya. Kemudian kita koneksi dan saya gunakan select all from transheader buat dapetin data dari transheader-nya yang kemudian saya join-kan dengan tabel employee berdasarkan kesamaan employee code dari si H transheader dan si E employee ya. Kita bisa lihat tadi di tabelnya ya, di tabelnya itu nggak menampilkan kodenya aja, tapi juga ada nama si pegawainya gitu. Makanya kita harus joinkan biar bisa memperoleh nama pegawainya siapa gitu. Karena kalau nggak joinkan, yang akan diinformasikan dalam tabel transheader hanya berupa kodenya aja. Makanya kita join seperti ini. Oke, kemudian hasil perintah select all-nya ini akan disimpan dalam variable result ya. Kita bisa lihat sama menggunakan MySQL query ya, buat eksekusi perintah query tersebut dan disimpan dalam variable result. Kemudian ditampilkan di sini, oke.
untuk tabelnya. Kita bisa lihat ya, ada buat sequence number atau tanda tagar, di number transaction, tanggal transactionnya, ada employee-nya, ada total dan action-nya. Kemudian dipakai perulangan buat dapetin datanya ya. Kita ngambil menggunakan MySQL fetch assoc di sini dari variabel result dan disimpan dalam variabel data yang kemudian kita gunakan untuk memperoleh nilai dari setiap kolomnya. Kayak kolom pertama dapetin transaction number dan disimpan dalam variabel ID. ID ini akan ditampilkan di si number. Oke. Makanya di sini setelah echo no yang merupakan sequence number nomor urut ya, si ID ditampilin di bagian kolom kedua yaitu si number. Kemudian ini ada transaction date-nya. Nah, kemudian si employee-nya saya tampilkan employee code-nya sama employee name-nya. Jadi muncul tuh kode sama nama pegawainya. Nah, itulah kenapa saya menggunakan join di sini untuk memperoleh si nama dari tabel pegawai kayak gitu. Makanya kita menggunakan ini. Oke, kemudian berikutnya lagi ini adalah totalnya ya. Totalnya saya menggunakan number format biar dia seperti bentuknya currency gitu ya. Untuk total. Kemudian ini adalah untuk detail, update, dan delete. Oke, seperti ini. Ini adalah halaman dari indeksnya. Oke, berikutnya saya bahas di create ya, di create-nya. Jadi untuk tambah data, di sini kita menggunakan create.php. Nah, di create-nya kita lihat di sini. Untuk create-nya, sebelumnya kan kalau yang create sebelumnya ya, di employee gitu kan, kita nggak ngakses database ya, karena hanya berupa form aja. Kalau di sini kita menampilkan data pegawainya. Yang di mana data pegawai itu diambil dari tabel pegawai. Jadi kita harus connect ke database-nya dulu. Dan kita dapatkan data pegawainya. Di sini saya menggunakan perintah select all from employee, disimpan dalam SQL. Kemudian query SQL-nya dieksekusi dan disimpan hasilnya dalam variabel result. Jadi sekarang result sudah memiliki data-data pegawainya. Oke, kemudian untuk menampilkannya, kita bisa scroll ke bawah sini ya. Nah, fokusnya adalah di yang bagian ini. Kita gunakan tag select ya buat nampilin datanya. Untuk yang ini atasnya ini hanya transaction number dari sisi kodenya sama aja ya atau mirip seperti yang sebelumnya. Oke, kita fokus ke yang ini sekarang saya bahas ya. Nampilin data pegawainya. Saya gunakan select karena saya nampilin data si employee code-nya ya, employee code-nya beserta namanya di dalam tag select. Jadi tag select itu adalah tag dalam HTML yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk drop down kayak gitu. Kemudian di sini ID-nya employee, name employee, kemudian pakai perulangan. Oke, kemudian saya gunakan di sini biasa MySQL fetch assoc buat dapetin hasil dari resultnya dan disimpan dalam variabel data. Kemudian pada option value-nya, nah di sini saya masukkan yang pertama employee code-nya yang akan disimpan nanti ke dalam tabel transheader ya. Kemudian di antara option value ya di sini kita bisa lihat saya nampilin employee code-nya menggunakan echo sama employee name-nya yang dipisahkan dengan tanda strip ya. Jadi muncul employee code-nya sama employee name-nya pakai tanda strip. Untuk concatenation ya biasa menggunakan tanda titik ya. Jadi bedain antara variabel sama karakter biasa menggunakan concatenation titik ini buat penggabungan dua string atau yang seterusnya. Nah ini cara dapetin data atau ngambil data ya dari tabel yang berbeda seperti ini. Jadi kita harus ambil datanya dulu baru kita tampilin. Kemudian gimana inputnya nih? Gitu. Nah, kita lihat di sini dia akan dilarikan ke proses create PHP. Di proses create PHP, di sini kita bisa lihat, oke, saya dapetin pertama adalah kodenya, kemudian employee-nya saya dapetin juga, tanggalnya saya gunakan waktu saat ini menggunakan perintah date ya, waktunya saya dapetin year, month, date, sama hour, kemudian ada minute and second-nya di sini, dan total saya inisialisasi dengan nilai 0 kayak gitu. Karena nggak ada transaksinya di situ, hanya header-nya aja. Kemudian kalau kodenya kosong, ya dia akan tampilkan error ya, nomor transaksi tidak boleh kosong. Dilempar lagi ke halaman create.php, kemudian di stop di sini menggunakan perintah fungsi die. Kemudian kalau berhasil, maka kita jalankan query ini. Insert into transheader, trans number, trans date, mcode, dan total diambil dari code, trans date, employee, dan totalnya. Kemudian dieksekusi pakai MySQL query. Nah, proses ini akan memasukkan data tersebut ke dalam tabel si transheader. Kemudian disconnect dan balik lagi ke halaman create PHP dengan ada info data berhasil dimasukkan. Oke, ini adalah yang create-nya ya, seperti ini. Kemudian berikutnya setelah create, kita lihat lagi yang show. Jadi nampilin detailnya. Setelah diklik tombol detail, nah ini akan ditampilkan. Kita bisa lihat codingannya di sini.
Pertama adalah kita dapetin dulu ID-nya ya. Kan kita nampilin itu berdasarkan dari ID-nya. Kita dapetin ID-nya, berikutnya adalah tadi informasinya adalah saya nampilkan transheader-nya juga ada transaction detail-nya. Jadi ada dua tuh yang saya tampilin ya dari tabel transheader dan transdetail. Jadi saya buat query-nya. Pertama adalah select all from transheader dulu, join dengan employee-nya. Sekali lagi buat dapetin nama pegawai ya di sini. Berdasarkan kesamaan M-code-nya, where trans number code. Oke, jadi hanya kode transaction number tersebut yang akan ditampilin. Jadi nggak semua data transheader-nya, hanya yang trans number tertentu saja berdasarkan dari kodenya. Oke, pada baris nomor 9 artinya kita sudah mendapatkan informasi transheader-nya berdasarkan transaction number tersebut beserta data pegawainya karena kita joinkan. Kemudian kita yang dapetin data detail transaksinya. Jadi kita gunakan select all from trans detail. Nah, di sini saya join item sekali lagi buat dapetin nama itemnya kayak gitu berdasarkan dari item code-nya. Dan di sini berdasarkan transaction number-nya. Ya, jadi kita nampilin data trans detail nggak semuanya, tapi berdasarkan dari transaction number-nya seperti itu. Kemudian kita eksekusi query-nya masing-masing, baik SQL 1 dan SQL 2, disimpan dalam result 1 dan result 2. Jadi kita sudah memperoleh data ya di transheader dan transdetail yang digabung di sini transheader dengan employee dan transdetail dengan si itemnya. Kemudian setelah itu kita gunakan perintah while ini untuk memperoleh informasi dari si result 1 yang kemudian disimpan datanya dalam variabel employee, total, dan trusted. Jadi kita bisa lihat employee-nya, saya ngambil employee code-nya dengan employee name yang digabungkan ya. Kemudian saya tambahkan lagi tanda strip di sini. Kemudian ada totalnya disimpan juga dan transdate-nya juga saya simpan ya ke dalam variabel transdate. Oke, sampai sini dulu ya. Kita dengarkan azan dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah data transaction-nya. Kita bisa lihat, kita ngambil transaction number-nya, ngambil dari code, employee-nya, ngambil dari variable employee, kemudian tanggalnya, ngambil dari si trans date buat tanggal ya. Nah, formatnya adalah date, month, sama year. Kemudian ini adalah tabel untuk yang detailnya ya. Yang si apa transaction detail, kita bisa lihat ada sequence number-nya di sini, ada item, quantity, sama subtotal. Kemudian pakai sequence number variable no.
Kemudian ada perulangan, data ngambil dari sort 2 yang berisi transaction detail. Kemudian pakai perulangan di sini saya tampilkan pertama nomornya, item code-nya, digabungkan dengan item name, kemudian ada quantity on hand ya, atau si quantity-nya. Kemudian ada subtotalnya yang kita format ya, supaya lebih enak untuk dilihat atau user friendly. Kemudian ini ada nomor plus plus buat sequence number ketika dia perulangan lagi, maka nomornya akan dijumlahkan dengan satu. Jadi satu plus satu, dua, dua plus satu, tiga, dan seterusnya kayak gitu. Kemudian setelah tabel, saya tampilkan juga totalnya dari variabel total yang kita ambil dari si ini ya trans header ya. Nah ini adalah untuk yang show-nya atau detailnya. Kemudian berikutnya kita lihat lagi yang update ya di sini yang update. Oke, yang update sederhana ya. Pertama adalah kita ambil ID-nya dulu, kemudian kita ngambil data transfernya gabungkan dengan employee. Di sini kita pakai where berdasarkan dari transaction number kodenya di situ biar lebih spesifik ke trans number tertentu. Kemudian hasil query-nya disimpan dalam result satu. Kemudian saya gunakan perulangan di sini dari source tersebut untuk mengambil data M-code-nya ya, disimpan dalam variabel employee. Kemudian yang kedua, di sini saya buat query lagi buat dapetin semua data employee-nya. Jadi yang pertama ini adalah untuk memastikan bahwa ini adalah data sebelumnya gitu, yang ada di dalam transaction number tersebut. Kemudian yang kedua ini, SQL2 ini untuk menampilkan data pegawai yang lainnya. Kalau misalkan kita sewaktu-waktu ingin ubah data si pegawai yang melayaninya gitu, misalkan orang salah input kayak gitu kan, kita bisa gunakan proses update ini. Ini disimpannya si employee dalam result 2, oke? Ya, kita lihat si tampilannya di sini update transaction ya. Untuk yang ini sama ya seperti employee sama item ya, buat nampilin kalau terjadi error. Nah, di sini kita lihat file transaction-nya. Kalau di submit dia lari ke press update. Kemudian isinya kita lihat ini adalah transaction number-nya. Kita lihat lagi input value-nya ngambil dari kodenya. Jadi dia muncul ya nama transaksinya. Kemudian untuk employee-nya kita bisa lihat lagi gunakan text select buat tampilin semua data employee-nya. Cuman di sini kita lihat ya pakai perulangan dulu nih. While data MySQL fetch answer result 2, berarti data employee semua tadi ya. Option value-nya echo data M code. Di sini saya pakai perintah if buat ngecek gitu ya. Oke, jadi saya gunakan cek dulu. Kan kalau yang data di dalam transheader-nya kan sudah terisi ya data pegawainya siapa. Jadi kita pastikan dia yang terpilih duluan gitu. Makanya saya gunakan if. Kalau employee code-nya adalah si employee, maka dia selected, itu yang kepilih gitu. Kemudian sisanya ya ditampilin si kode sama namanya ini ya untuk di dalam text select-nya gitu. Nah ini kuncinya adalah di if ini ya. Buat mastiin itu yang terpilih duluan. Gitu. Biar supaya ketika di-update kok nama pegawainya nggak sesuai gitu. Kalau kita tidak menggunakan perintah if. Jadi kalau pakai perintah if ini ya data pegawai yang akan ditampil duluan adalah memang dia pegawai yang melayani transaksinya tersebut. Oke, kemudian kalau tombol update-nya diklik, dia akan lari ke proses update. Nah, kita lihat dan proses update-nya. Kita ambil kode sama data employee-nya, kemudian kita update transider-nya, kita update employee code-nya berdasarkan dari transaction number-nya. Seperti ini. Kemudian hasilnya, ya nanti disimpan dalam database perubahannya dan halaman dikembalikan ke halaman indeks dan informasi data berhasil diubah. Kayak gitu. Kemudian kalau delete, berikutnya ya, untuk delete, ini konfirmasi ya, buat halaman delete, kita bisa lihat lagi. Kita dapetin informasi ini seperti halnya yang show ya, banding membuat konfirmasi aja. Seperti yang show PHP, kita ambil data dari transheader dan transdetailnya seperti ini, sama banget ya kayak yang show. Oke, jadi kita lihat lagi bedanya adalah pada saat di formnya ini. Oke, jadi ada confirmation dan tulisannya are you sure want to delete this data, kayak gitu mastiin bahwa apakah Anda tetap ingin menghapus data ini. Di sini saya gunakan form. Kalau yang show kan enggak, karena dia memang fungsinya buat tampilin aja. Kalau yang ini adalah konfirmasi, dan ketika si usernya mengklik tombol delete, maka dia akan dihapus gitu. Oke. Kemudian isinya kita bisa lihat di sini ada actionnya ya, proses delete, metodenya post. Kemudian ada input value hidden-nya nih untuk kodenya ya. Ini akan dilempar nanti ke halaman proses delete ya. Buat memastikan data yang dihapus adalah data berdasarkan dari transaction number tersebut kayak gitu. Kemudian ini adalah informasi detail dari transaksinya, number, employee date, sama tabel transaction detailnya. Oke, kemudian ketika diklik tombol yang submit ya, tombol delete, maka dilempar ke halaman proses delete di sini. Kita bisa lihat di proses delete-nya.
kita ambil kodenya, kemudian delete-nya ada dua di sini. Hapus trans detailnya dulu, berdasarkan transaction number kodenya tersebut, kemudian dihapus yang trans header-nya. Lalu kita eksekusi perintah query-nya masing-masing seperti itu. Dan terakhir ya dilempar ke halaman indeks PHP dan ada informasi data berhasil dihapus. Ya, ini contohnya ya ketika kita ingin ngambil data dari tabel yang berelasi ya, kita bisa menggunakan tag select seperti itu. Dan gunakan perintah query buat informasi si pegawai ya ke kasusnya yang tadi kan untuk ditampilin di dalam proses create transaction-nya. Oke, seperti ini konsepnya dasarnya ya. Oke. Oke, saya pikir ya ini ya eh, sampelnya ketika kita ingin ngambilin data atau ngambil data dari tabel yang berelasi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.